teman-teman, apa kabar? Semoga semuanya sehat ya. Walaupun masih secara online, teman-teman sudah siapkan untuk beribadah? Tema minggu ini Good Buzzer. Yuk kita mulai ibadah dengan menaikkan pujian. Di saat ini kuangkat tembang. Teman-teman, mari kita satu dalam doa. Bapa di surga, kami kembali ke hadapan-Mu dengan penuh rasa syukur atas setiap berkat yang telah Kau berikan di sepanjang minggu yang lalu. Hari ini kami mau memuji nama-Mu dan mendengar sabda-Mu. Berkatilah seluruh rangkaian ibadah ini, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman tahu nggak sih apa itu Good Buzzer? Lalu apa hubungannya dengan kita ya? Nah, sebentar lagi kita akan mendengarkan penjelasannya melalui pemberitaan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita angkat pujian Besarlah Untungku. Teman-teman remaja yang dikasih oleh Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman, mari kita bersatu di dalam doa.
Ya Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur Tuhan kembali menghimpun kami di dalam ibadah remaja pada hari Minggu ini. Sesaat lagi kami akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus menerangi pikiran dan hati kami, sehingga kami dapat mengerti dan memahami kehendak Tuhan untuk kami lakukan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Tuhan juga menolong hamba-Mu yang menyampaikan, di dalam keterbatasan dan kelemahannya Tuhan boleh memakai dia, sehingga apa yang dikatakan adalah hal yang seturut dengan kehendak Tuhan saja. Inilah doa kami ya Tuhan, di dalam nama Kristus kami sudah berdoa, amin. Teman-teman, mari kita membaca Alkitab dari kitab Efesus, pasal 5, ayat 15 sampai dengan ayat yang ke-21. Efesus 5, ayat 15 sampai ayat ke-21. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu, janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh, dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus, kepada Allah dan Bapa kita. Dan rendahkanlah dirimu seorang kepada yang lain di dalam takut akan Kristus. Demikianlah firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang mendengarkannya dan memeliharanya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Halo, selamat hari Minggu teman-teman remaja yang dikasihi oleh Tuhan. Bagaimana kabar kalian? Kak Andri harap kita semua dalam kondisi yang baik, sehat, dan selalu dalam lindungan Tuhan. Pada hari Minggu ini, kita akan bersama-sama merenungkan tema Good Buzzer. Apakah teman-teman familiar dengan istilah buzzer? Buzzer ini di dalam media sosial adalah orang-orang yang suka mengangkat suatu topik, konten, berita, atau artikel tertentu supaya menjadi ramai diperbincangkan banyak orang, menjadi viral. Tapi apakah isinya dapat dipertanggungjawabkan atau tidak? Kadang-kadang orang tidak mudah untuk menilainya. Ada yang benar sesuai fakta, tetapi tidak sedikit yang sifatnya hoax atau berita palsu. Nah, teman-teman, buzzer sendiri sebenarnya istilah yang netral, tetapi kemudian banyak dikonotasikan menjadi negatif, terutama ketika di Indonesia pada waktu itu ada Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Istilah buzzer menjadi mengemuka ketika ada orang-orang yang berupaya untuk mencoba mengangkat calon favoritnya sendiri, tetapi menjatuhkan calon yang lain dengan kata-kata yang tidak baik, dengan ujaran kebencian. Akhirnya, di media sosial banyak orang saling serang, memberikan komentar yang negatif, saling membenci. Orang-orang menjadi tidak toleran kepada sesamanya. Nah, mulai dari situ, istilah buzzer menjadi berkonotasi negatif. Nah, hari ini kita akan diajak untuk menjadi buzzer, tapi buzzer yang baik. Good buzzer atau influencer. Supaya apa? Supaya kita sebagai anak remaja Tuhan juga punya ciri, punya keteladanan. Di dalam penggunaan media sosial, kita tidak boleh menyebarkan hal-hal yang tidak baik, yang berisi dengan kebencian dan hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, mari kita saksikan video berikut ini untuk melihat apa sih buzzer itu dan apa bedanya dengan influencer.
Nah, teman-teman sudah melihat videonya ya, untuk membedakan mana buzzer, mana influencer. Bagaimana cara kerja buzzer, bagaimana cara kerja influencer. Buzzer ini cenderung anonim. Mereka tidak berani untuk menunjukkan identitas diri mereka. Mereka bekerja dari bawah tanah untuk menyebarkan konten-konten yang tidak baik, menyebarkan berita-berita provokatif, mencemarkan nama baik orang, dan bisa membuat situasi media sosial menjadi keruh. Orang-orang saling serang, orang-orang bisa saling membenci karena konten yang diviralkan oleh si buzzer ini. Sementara influencer dengan caranya yang kreatif dan inovatif berupaya untuk membuat tayangan yang sifatnya menghibur sekaligus mendidik dan tidak jarang menginspirasi orang-orang yang melihat tayangan yang dibuat oleh influencer tersebut. Nah, teman-teman, hari ini kita akan belajar dari firman Tuhan di dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 21. Ini merupakan pesan Rasul Paulus kepada orang-orang atau jemaat di kota Efesus supaya hidup menjadi anak-anak terang. Kepada kita, pesan yang sama juga diberikan. Bagaimana kita diajak untuk memperhatikan kehidupan kita dengan saksama, supaya kita tidak menjadi orang yang bebal, melainkan menjadi orang yang arif. Orang yang bebal adalah orang yang sulit untuk dibilangi atau diajar supaya berubah menjadi lebih baik. Sementara orang yang arif tahu bagaimana dia harus bersikap di dalam kehidupannya. Selain mengajak jemaat di Efesus untuk menjadi orang yang arif, mereka juga diajak untuk mempergunakan waktu yang ada dengan baik, mengingat hari-hari di mana mereka hidup adalah hari-hari yang penuh dengan godaan dan tantangan yang bisa melemahkan iman mereka. Mereka diajak untuk tidak mementingkan diri sendiri, untuk tidak serakah, untuk tidak mencari kepuasan serta kesenangan bagi diri mereka sendiri. Menggunakan waktu yang ada, mereka diajak untuk belajar mengerti kehendak Tuhan. Pesan yang sama juga perlu kita renungkan dan kita lakukan, bahwa kita memiliki waktu yang diberikan Tuhan kepada kita, teman-teman. Maka pergunakan waktu yang ada dengan bertanggung jawab. Kita juga harus belajar mengerti kehendak Tuhan. Dengan persekutuan yang kita lakukan pada saat ini, kita bisa memuji, memuliakan nama Tuhan, kita bisa mendengarkan firman Tuhan yang menyejukkan jiwa kita, membuat kita terpanggil terus-menerus untuk menjadi anak Tuhan yang bertanggung jawab dengan apa yang sudah Tuhan hadirkan terlebih dahulu di dalam kehidupan kita. Dengan begitulah kita menjadi anak-anak terang. Nah, kembali lagi ke persoalan media sosial dan buzzer. Media sosial ini sesungguhnya adalah sarana teknologi yang memudahkan kita, teman-teman. Membuat kita bisa berkomunikasi secara leluasa. Di dalamnya kita bisa bertukar ide, gagasan, membuat tayangan yang kreatif sifatnya. Tetapi sayang sekali media sosial juga bisa berdampak negatif ketika kita tidak bijaksana menggunakannya. Ada orang-orang yang saling membenci, saling menghujat, bisa mencemarkan nama baik, membuli di media sosial, dan ini bukan menjadi ciri dari perbuatan anak-anak terang. Kita sebagai anak-anak terang harus hidup dengan positif. Artinya kita dapat menggunakan media sosial dengan bijaksana. Maka mari kita menjadi good buzzer atau menjadi influencer. Kita membuat suatu konten yang baik dan positif untuk bisa dinikmati atau dilihat oleh orang-orang di sekitar kita. Misal kita membuat status WA atau story Instagram. Ayo dong kita buat caption yang membangun, caption yang positif. Jangan hanya keluhan diri kita atau ujaran kebencian. Atau mungkin kita bisa belajar membuat sebuah gambar atau tayangan video yang isinya adalah pesan-pesan kebaikan dan cinta kasih. Mungkin isinya adalah aktivitas kita bersama teman-teman ketika berkunjung ke panti asuhan atau ke panti lanjut usia, di mana di dalamnya kita dapat menunjukkan perbuatan atau keteladanan kita sebagai anak Tuhan. Atau mungkin kita bisa membuat suatu kreasi seni. Ya, kita bersama dengan teman-teman atau anggota keluarga kita bisa bernyanyi, lalu kita bisa mungkin membaca puisi dan lain sebagainya, kita upload di YouTube supaya orang-orang yang melihat juga senang, terberkati dengan apa yang kita buat, apa yang kita produksi. Mungkin juga Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah nanti ketika situasinya sudah lebih membaik, ayo kita bikin konten yang kreatif dan kita viralkan supaya orang-orang yang melihat kita juga dapat terberkati. Nah, teman-teman, mari kita bersemangat untuk menjadi good buzzer. Kita adalah anak-anak terang, maka jangan pernah ikut-ikut hal yang tidak baik. Jangan menyebarkan kebencian, jangan membuli di media sosial. Sebaliknya, sebarkanlah nilai-nilai kebaikan dan cinta kasih di media sosial, karena dengan cara begitulah kita terus menjadi anak-anak terang yang dikasihi oleh Tuhan. Mari teman-teman kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kasih, kami kembali datang menghadap Engkau
Kami bersyukur Engkau mengingatkan kami supaya menjadi anak-anak-Mu yang arif dan bijaksana, khususnya di dalam menggunakan media sosial supaya kami dapat menyebarkan nilai-nilai dan pesan cinta kasih serta kebaikan kepada sesama kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk anak-anak Tuhan yang masih remaja, yang bersekolah, menempuh studi di tengah situasi pandemi ini, tentu ada kesulitan yang mereka alami. Kami berharap Engkau tetap memberikan mereka hikmat, kesabaran, dan ketekunan. Juga di dalam masa menjelang penilaian akhir semester, Tuhan juga kiranya tetap menuntun mereka. Tuhan memberkati kesehatan orang tua yang mendukung kami di dalam biaya maupun fasilitas, serta yang tidak pernah lelah mendukung kami di dalam doa serta cinta kasih. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan senantiasa. Kami berdoa ya Tuhan bagi Komisi Remaja GKI Jati Bening Indah di dalam tugas panggilannya untuk senantiasa menjadi pemancar sinar terang Tuhan di tengah kehidupan kami. Kiranya Tuhan membuat kami sebagai anak muda yang kreatif, yang mau untuk berinovasi. Meskipun kami masih harus beribadah secara daring, tetapi hati kami tetap rindu untuk mau berjumpa dengan sesama kami, untuk mau terus melayani, dan juga di dalam persiapan Natal kiranya Tuhan juga menolong kami. Meskipun secara online, tetapi kami percaya bahwa makna Natal tetap dapat kami hayati bersama-sama. Tuhan kiranya juga menyembuhkan orang-orang yang terdampak virus COVID-19. Tuhan menolong menguatkan para dokter serta tenaga medis. Berkati pemerintah yang berupaya memutus penyebaran virus COVID-19. Juga setiap kami, warga negara dan masyarakat, supaya dapat mematuhi setiap protokol kesehatan. Inilah doa kami ya Tuhan. Doa yang tidak sempurna ini kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus yang mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Gimana teman-teman? Sekarang udah tahu kan apa itu good buzzer? Semoga kita semua bisa melakukan hal yang baik ya menurut Tuhan. Oh iya, walau kita masih beribadah secara online, kita tetap bisa memberikan persembahan. Sebelum mengakhiri ibadah ini, mari kita bernyanyi bersama Kusuka Menuturkan. Demikianlah ibadah kita hari ini. Tetap semangat dan patuhi protokol kesehatan ya. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Dah.